Percepatan pertumbuhan kawasan berbasis komitmen kolaborasi 3 domain pembangunan di Gandapura. Penetapan arah suatu kawasan sesuai potensi yang ada bukanlah hal rumit dan luar biasa. Namun demikian, jika terjadi pengabaian potensi tempatan, tujuan penetapan kawasan itu sulit tercapai di samping banyak menguras energi membangun. Harapanku yang paling penting kan supaya yang di PD Syokaknya bisa bermanfaat kepada masyarakat, terutama pemanfaatan limbah untuk pupuk organik. Yang bernutrisi bernutrisi untuk pakan ternak. Apalagi ini kan bahkan sebagai kawasan peternakan tempat industri. Jadinya itu yang tengah kita bangun. Supaya sosialisasinya betul-betul dimengerti di masyarakat bahwa itu hak manfaat yang bisa kita ambil dari industri pabrik kelapa sawit. Tenaga kerja putra daerah dari khususnya masyarakat di Gandapura. Dan tenaga kerja apa dulu berapa? Tenaga kerja khususnya kalau pabrik lebih kurang ada sekitar 110 orang lah. Habis itu tenaga bongkar ada 50. Tenaga untuk pemilihan inti sawit di dalam cangkang itu ada 90 orang. Itu semuanya ibu-ibu, kaum ibu yang bertempat tinggal di sekitar pabrik. Selebihnya memberdayakan kepada para supplier, agen-agen pengumpul sawit, masyarakat sekitar, khususnya Birun dan masyarakat agen-agen pengumpul dari Perlak, Aceh Timur, Idi, Kota Binjai, hingga ke Nagan Raya. Jadi kita menampung TBS dari Nagan Raya, Aceh Jaya, Melabuh, Aceh Jaya, Aceh Besar, Janto, habis itu Ulim, Ulim Pidi, Pidi Jaya, Birun, dan khususnya untuk petani-petani kebun yang lokasi perkebunannya di sekitar kelapa sawit. Dibangun kapan ya Bang? Dibangun sejak 2011, awal 2011. Operasional pertama 31 Januari 2012. Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biren, sudah menggagas pembentukan kawasan Gandapura tersebut. Dan kami pernah mengunjungi kawasan peternakan, itu termasuk pabrik pakan, pasar hewan, dan lain sebagainya di Gandapura sekitar tahun 2006. Itu dengan pihak Bapeda.
dan ada 2 orang pewarta media, termasuk saya sendiri dengan Pak Yusmandin, datang tidak hanya mengambil gambar ataupun mencari data, tapi juga menyusun sketsa kira-kira mau dibawa kemana atau perkembangan Gandapura ke depan. Potensi membangun yang sering dipahami dan diterjemahkan ke dalam teori domain pembangunan telah membuktikan keberhasilan gemilang di banyak negara. Terkait teori ini, kolaborasi 3 domain pembangunan, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Konsep yang dibangun oleh Pak Rajuwardi di sini sejak 2006 itu adalah konsep 3 pilar utama dia tanam. Di mana 3 pilar utama ini merupakan satu fondasi dasar, di mana ada masyarakat awamnya atau masyarakat wilayah itu pemuda dan dunia usaha. Ini 3 ini nggak bisa lepas dalam membangun kepentingan masyarakat secara luas. Ya, dasari atas kondisi lahan. Ya, jadi kehendak dari kawasan itu sendiri. Jadi semula pada awalnya saat saya baru dilantik menjadi kepala Bapeda Kabupaten Biren tanggal 6 Desember 2005. Jadi waktu itu sebelumnya saya juga udah berpikir bahwa Gandapura ini juga akan terjepit dengan pertumbuhan yang hebat dari Kromane di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Kutablang sendiri yang juga berdampingan dengan Gandapura. Jadi apabila kedua kecamatan ini tumbuh dengan cepat, Gandapura yang terjepit tengah-tengah dia juga saya kira akan sulit. Nah, oleh karenanya saya mencoba pada 9 Desember ya mencoba membuat sketsa. Kecamatan Gandapura yang beribu kota Grogol terletak paling timur Kabupaten Biren, berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Utara dan menghadap Selat Malaka pada bagian utaranya. Di barat dan selatan berbatasan dengan Kecamatan Kutablang dan Kecamatan Makmur. Luas wilayah Kecamatan Gandapura sekitar 36,15 km bujur sangkar atau 1,9% dari luas Kabupaten Biren. Terdiri dari 4 kemukiman, 38 gampung. Secara geografis, 5 gampung berada di pantai dan secara topografis 34 gampung berupa dataran serta 4 gampung berupa perbukitan. Pada tahun 2005, penduduk Kecamatan Gandapura berjumlah 20.449 jiwa. Keunggulan lokasi Grogol sebagai pusat pengembangan peternakan Kabupaten Biren dapat dipastikan handal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang menyerap banyak tenaga kerja. Namun demikian, keunggulan kawasan ini perlu dipromosikan saban waktu untuk diketahui umum dan dicermati sebagai peluang usaha bagi peminat sektor industri peternakan. Potensi membangun yang sering dipahami dan diterjemahkan ke dalam teori domain pembangunan telah membuktikan keberhasilan gemilang di banyak negara. Terkait teori ini, kolaborasi 3 domain pembangunan, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah telah mewujudkan kawasan Gandapura sebagai pusat pertumbuhan baru. Kiri jauh dek naso berima naso bersunah kiri mati kiri jauh dek. Pada tahun 2008 saya juga membuat pendekatan kepada kawan-kawan di Legislatif Biren, khususnya kepada Pak Ismail Adam. Kita berjalan, kita ada pertemuan-pertemuan dengan anggota legislatif, di mana dari 34 legislatif yang ada, kita bisa hadirkan cuma 8 orang. Ya. Umpama di sini ada salah satu
Asnani, ada Pak Saifuddin, Muntasir Hasan kan, Haji Aceh, ada Murani Yusuf, Dahlan Yusuf, Pak Lukman kan. Kemudian saya sendiri. Itu waktu rapat. Waktu rapat dan ada kuliah di tahun berapa, ya? Itu tahun 2008 kita rapat itu. 2008 kemudian ada salah satu juga dari anggota dewan dari wilayah barat sekali Samalanga itu Haji Atailah. Dia sangat mendukung konsep-konsep seperti ini. Hati yang susah, lun rasa senang, Aceh lun sayang, sampoan mati. Hati yang susah, lun rasa senang. Di dalam satu wilayah, ya, dengan luas 1.901 km persegi yang dihidupi 400.000 rakyat. Grafik kemiskinan. Ya, katanya begitu setiap tahun dari 2002 naik terus makanya. Satu aspek bangunan yang kita membangun adalah suatu langkah kompromistis antara aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek lingkungan. Dan saya kira ini sudah menjadi suatu lirikan timbang karena potensi air ini supaya bisa menjadi nilai jual. Forum UKM harus legal rekomnya. Di Cot Tebe Cot Group 3,5 km. Jadi pada tahun 2009 setelah kita mengadakan pertemuan rutin ya dengan kelompok-kelompok masyarakat dengan SMK yang ada di Gandapura, kita mencoba untuk mengundang Bapak Bupati Biren, Bapak Nurdin Abdurrahman untuk sama-sama kita berdiskusi waktu itu tentang rencana-rencana kita untuk membangkitkan kawasan Gandapura, khususnya dalam bidang peternakan waktu itu. Kiri jauh dek, naso berjumah, naso bersunah, kiri jamati. Satu suku, banyak emang belum mulai pada satu suku. Cuma gimana dan lain yang kagumi masyarakat itu dengan berkelasan, dengan beriman, langsung mengusulkan supaya benar satu suku. Kebiasaan masyarakat dalam beternak telah mentradisi sejak zaman sebelum kemerdekaan dulu. Oleh karenanya, salah satu waduk di sini dinamakan Waduk Urung Sapi. Penabalan nama itu terkait fungsi waduk sebagai sumber air bagi ternak lembu di lahan pengembalaan luas dataran tinggi Glei Kuprai. Saat ini, aktivitas peternakan di kawasan itu terbatas kepada jual beli ternak saja, yaitu pada Uro Pekan tiap Selasa.
dengan buahku konde diri jauh dek naso bertimang naso bersenang diri jamati diri jauh dek naso bertimang naso bersenang diri jamati hati yang susah don rasa senang Aceh don sayang. Ini kita selalu terhambat kadang-kadang dengan uang, tetapi hari ini kita buktikan dengan Gandapura tanpa uang kita bisa bangun. Ya. Nah, cuma Pemda membangun infrastrukturnya aja semampu dia. Tapi Pemda dalam ini harus mendorong, harus mendorong. Buktinya sekarang berapa miliar uang yang sudah datang ke Gandapura tanpa uang Pemda, ya kan? Ya. Masuk NGO ke sini, masuk dunia usaha ke sini. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2010 dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan pabrik kelapa sawit Gandapura. Kehadiran PKS di sini juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi di pesisir utara Aceh seperti yang dicita-citakan berbagai elemen kawasan di sana. Setidak-tidaknya semua kita terinformasikan tentang waktu relatif yang diperlukan untuk membangun suatu kawasan di Biren dengan rentang waktu 2006 hingga 2011, 5 tahun. Pasti harga. Ini gimana itu karame? Dorolong maju baju ina. Dah udah enggak lihat belah sawi. Karena ni belah sawi ke pai nak ke. Saya di tempatnya Nurudin mati Andro Aceh kalau saya di tempatnya kalau tiba jadi dunia sambut Naso bersinar diri jauh naso bersinar naso bersinar. Sejak dibangunnya pabrik kelapa sawit PKS pada 2011 dalam skala besar di dataran tinggi Gandapura, semakin menjadikan kawasan itu dikunjungi berbagai pegiat ekonomi. Garuga bahwa hadir permintaan lokasi PKS ya, di tempat itu saya kira. Nah jadi PKS ini juga hadir secara alamiah saya kira karena melihat tempat yang sesuai, respon masyarakat yang bagus ya, jadi dia bisa hadir di situ dan pelaksanaannya pun tidak terlalu sulit. Artinya dalam 1 tahun PKS itu bisa berdiri dan bisa produksi seperti yang kita saksikan pada hari ini. Perkembangan Kecamatan Gandapura ini sendiri memang sudah kita ikuti sebelum tahun 2007 dan semakin konsisten kita ikuti pada saat Alibi sudah berdiri pada tahun 2007. Tidak hanya kawan-kawan di media yang tergabung dalam AJI,
Tapi juga beberapa jurnalis lain juga fokus pada perkembangan kawasan peternakan di Ganda Pura. Begitulah kira-kira kehendak kawasan dalam mengembangkan dirinya secara alamiah, sehingga muncullah usaha-usaha baru di kawasan itu.